Nih gue beli. Ternyata niacinamide-nya goib guys. Mungkin karena Sheila Saukia suka bermain dengan hantu. Niacinamide berapa persen tuh kata dia tuh? Niacinamide, ternyata dilihat ingredients-nya tidak ada niacinamide-nya. Kelakuan asli artis Nikita Mirzani selama di penjara dibongkar mantan narapidana Firly Virginia. Wanita yang tersandung kasus pembuatan film itu mengungkap sejumlah fakta soal Nikita Mirzani. Sempat bertemu Nikita, cuma dia masuk, aku udah mau pulang, jadi ketemunya tuh cuma beberapa minggu aja, kata Firly Virginia saat berbincang di kantor redaksi tribunnews.com Network di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli 2025 lalu. Firly mengatakan selama di penjara, wanita yang akrab disapa Niki itu tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang, yakni wanita yang selalu penuh dengan keributan. Dia selama di dalam baik banget sama semua narapidana, bahkan hampir setiap hari dibelikan makanan sama dia. Ucap wanita berusia 34 tahun itu. Hal tersebut disambut baik oleh semua narapidana. Diakui Firly kalau semua tahanan hanya makan nasi cadong setiap harinya. Makanan itulah yang dikonsumsi oleh wanita asal Bandung, Jawa Barat itu selama 13 bulan berada di dalam tahanan. Wajah kasar coba. Luar biasa. MC-nya. Paket MC, paket Gak tahu kenapa saya masih yakin dan percaya bahwa kasus atau laporan polisi yang telah dilayangkan oleh Ibu Eni Sagara di Polda Jawa Barat ini akan berakhir dengan indah. Dan saya pribadi akan masih setia menunggu setiap perkembangan dari laporan polisi yang telah Ibu Eni Sagara ini buat di Polda Jawa Barat. Bahkan sampai ke buzzer-buzzer terkecil sekalipun Ibu Eni Sagara ini tidak akan lepaskan. Dan terkait beberapa minggu yang heboh itu, Bu Eni Sagara akan pastikan itu akan terjadi. Karena bukti rekaman telepon itu sudah ada dan sudah disiapkan oleh Ibu Eni Sagara. Bahwa jika Ibu Eni Sagara ini tidak memberikan uang sebesar 500 miliar rupiah, Ibu Eni Sagara ini akan dihancurkan. Dan kata-kata itu keluar dari mulut si Boti Welcome Home ini. Karena si Boti Welcome Home ini sangat mengincar harta kekayaan dari Ibu Eni Sagara ini. Wow, maka dari itu saya dan bahkan ratusan juta publik di luar sana sangat menantikan kabar terbaik dari proses pelaporan polisi yang telah dilayangkan oleh Ibu Eni Sagara di Polda Jawa Barat. Semangat terus Ibu Eni Sagara dan semoga apa yang diinginkan dapat terkabulkan. Amin. Semakin banyak kasus-kasus di Indonesia nih. Semoga dipermudahkan segalanya lah. Saya ada lihat macam kasus Nikita Mirzani, kasus siapa lagi? Siapa-siapalah. Saya doakan supaya dipermudahkan kakak Nikita Mirzani. Semoga kakak dipermudahkan urusan dan diberikan kemudahan. Dan semoga I wish you dipermudahkan segalanya insyaAllah, amin. Barang buktinya gitu. Jadi kalau kita nanyain tentang kronologis permasalahan ini, saya ngomongnya by bukti ya, kayak gitu. Karena kita nggak boleh asumsi katanya atau menurut saya tapi tanpa bukti gitu. Saya ngomongin dengan bukti ya. Di 17 September itu saudara RG duluan menghubungi saya ya dengan mengechat. Ini ada rangkuman juga biar cepet ya. Dia ngechat saya jam 23.21, chat duluan. Yang saya balesnya jam 23.58, duluan pertama kali untuk mengechat. Oke, untuk pertama. Kedua, lagi-lagi dia duluan lagi yang ngechat di 18 September. Kalian ngelihat ini dengan ini ya, dengan bukti terlampir ya, tanpa ada kebohongan ya yang saya bacakan ini. Dan juga tadi sudah di muka persidangan saya sampaikan. Untuk yang kedua kali duluan lagi ngechat jam 00.07. Bayangkan jam 12 malam ngechat saya. Lagi sibuk nggak? Apa ngantuk? Mau teleponan? Ah kangen. Jam 12 malam ngechat duluan. Nggak, saya bales. Oke. Lalu berikutnya dianya mengechat via IG, DM IG ya, via DM IG. Dia ngechat duluan lagi. Tanggal 25 September untuk ketiga kalinya duluan. Oke. 25 September jam 00.15 aku WA, dia chat seperti itu. Akhirnya saya balas dong.
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kapina. Ini masuk lagi ke segmennya Reza Gladys ya. BPOM sudah bicara, Reza Gladys wajib diproses hukum katanya gitu guys. Waduh, terkait produknya yang katanya ya produknya berbahaya katanya. Dan ini ada beberapa juga komentar dari para netizen tentunya terkait nggak hanya Reza Gladys tapi juga Nikita Mirzani tentunya guys, dan ada Miss Gosip ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa terkait mereka semua ya. Kita tonton bareng-bareng. Kemenkes. Produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Waduh, nah ini ada Miss apa lagi? Gosip mempromosikan. Ini minimal kalau sudah pakai produk skincare Dr. Reza Gladys ada perubahan. Nah, ini kan ada yang bilang kok kusam ya. Waduh, gosong katanya gitu guys. Dan produknya skincare Dr. Gren ya. Yang mau tahu silahkan lihat di PT-nya Miss Gosip ya. Karena dia itu sudah berkomentar di PT-nya Miss Gosip. Kok panas, kok tantrum sayang? Hah? Kenapa panas, kenapa tantrum? Hah? Jangan panas, jangan tantrum sayang. Miss Gosip hanya mempromosikan sesuai dengan ini ya, pengalaman Miss Gosip dalam memakai skincare-nya Dr. Gren ya. Nah, ini progres yang sangat bagus sayang. Udah mulai mencerah. Jadi jangan tantrum, jangan. Lihat tangan sama itunya apa namanya? Tangan sama mukanya ya. Beda ya. Sama-sama gelap gitu loh guys. Ya mungkin entahlah. Jangan panas ya. Jangan sampai kalian beradu argumen. Karena Miss Gosip mempromosikan skincare-nya Dr. Gren ya. Waduh. Dulu songong banget. Bentar, tulisannya apa Bang? Dulu songong banget. Oh nggak ada tadi. Nah, ini kita mulai halu ya. Fitnah JPU dikendalikan. Nikita Mirzani terancam 20 tahun penjara, terseret kasus pemerasan dan pencucian uang. Dulu songong banget. Sekarang duduk diam kayak abis kena marah guru. Sendirian, sepi, sekutunya pada kabur semua. Dokter Oki yang dulu bareng terus, sekarang pura-pura bego. Main aman, cuci tangan. Sabun antiseptiknya apa dok? Sekalian endorse. Ke pojok dikit langsung nyalahin JPU. Katanya jaksa dikendalikan Dokter Reza. Lah, JPU apa robot? Pakai remote Bluetooth segala. Asli. Kalau udah mentok tuh mulai halu. Semua dianggap settingan. Jaksa settingan. Sidang settingan. Mungkin hidup dia juga sinetron kali ya. Sekarang, semua menjauh. Gak ada yang pasang badan. Yang tersisa cuma dia dan suara-suara nyinyir di kepalanya. Selamat datang di ujung karirmu, Ami. Waduh. Melalui
Oki. Ada lagi siapa yang Nih, Dennis berkondang Reza Gladys untuk ceritakan tentang Nikita Mirzani dan membuka tentang ibu kandungnya Reza Gladys ya. untuk ketemu saya gitu. Tapi katanya nggak jadi karena NM-nya nggak mau. Sebetulnya boleh ya aku bilang ya, pada saat udah terjadi laporan itu saya tanya sama Reza, kamu nggak mau baikan aja, kamu nggak mau tabayun gitu ya lagi. Hal yang benar bikin aku juga makan uangnya. Aku tuh sudahlah kalau memang itu udah menjadi itu. Ini Kak, aku sudah ngikutin apa maunya dia. Dia ngomong apa, barulah dikirim tuh semua. Pada saat kejadian sudah dikasih tuh apa yang dia mau, yang disumpel itu katanya kata Mail kan. Masih ngata-ngatain gitu ya. Masih ngata-ngatain. Nah, setelah aku tahu kok dia masih ngata-ngatain, kenapa kok dia bisa begini. Nah, itulah cerita lagi. Kenapa nih? Oh, mau rapiin? Oh iya. Iya, rapiin dulu, rapiin. Bentar ya Kak. Iya, sayang. Kamu cakep kok, aman. Kalau lihat orang lain. Tiba-tiba kok potong gue gara-gara rapiin. Maaf. Iya. Aman. Takut kok ini kena mental nih gara-gara abu-abu, mukanya nafas aja salah, Bang. Nafas aja salah. Kenapa jadi insecure gitu? Nggak tahu. Ya sudah, itu dampak bullying loh. Itu pengaruhnya ke mental kamu. Aku mau dimanapun orang ngeliatin muka aku nggak abu-abu kok. Terus dia balik lagi, sampai 3 kali dia balik. Oh, makanya kamu kalau itu dikit kamu langsung ngaca gitu. Dia kemana-mana bawa kaca sekarang. Itu yang bikin aku sedih loh. Waduh, ngeri juga ya. Apalagi maaf ya, ibunya Reza juga kan katanya ada kelainan juga. Takutnya ini bisa keturunan gitu loh. Takutnya ngaruh ke mental dari Reza juga ya, yang dikatain abu-abu. Atau emang ini cuma aktingnya beliau, kita nggak tahu. Ya, menurut pendapat kalian gimana terkait info mereka semua? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.